war-nya dari tim fight mereka. Karena komunikasi yang tidak begitu kuat, kurang ngeblend juga timnya. Jadi hero-hero yang satu persatu seperti Hayabusa yang bisa nge-split patut banget untuk di-ban oleh Onyx Prodigy juga. Cuman sayangnya bener banget tadi kata aku yang harusnya di-ban sama Aura Esports biar Onyx Prodigy nggak make, akhirnya dipakai duluan. Jadi menurut aku udah lumayan komplit lah. Hero jarak dekat sudah ada, hero jarak jauh sudah ada, tinggal core-nya aja nih dari Aura Esports. Tapi kalau kita lihat Luoyi di sini bisa tiba-tiba pindah ke belakang perkarangan rumah dari Aura Esports ya. Dan itu bisa membuat elemen kejutan yang sangat mengejutkan tim Aura Esports. Yap, side lane-nya akan jatuh kepada Baxia dan Akela yang akan menjadi tank di area mid. Dipastikan akan bertemu salah satu side lane dari Aura, entah itu Pakvito ataupun Esmeralda. Tapi untuk core utama yang dimiliki dari Aura, siapakah yang akan mereka ambil? Yusanshin masih terbuka sejauh ini loh. Ya, Yusanshin masih ada juga sih. Bruno juga masih ada. Bruno kayaknya masih lebih enak Yusanshin gak sih? Masih lebih enak Yusanshin deh kayaknya, karena dengan skill Tracer dia bisa mengeluarkan pasifnya sambil ngedodge. Tapi kalau kita lihat Lancelot. Oke. Baik. Boleh lah, sama-sama core assassin dari kedua belah pihak ya. Ada Benedetta melawan Lancelot, sama-sama ngilang masalahnya ini kedua hero nih. Ngilang gimana ngilang? Ngilang kalau misalkan lagi pakai elective final blow ngilang. Iya. Phantom execution ngilang. Baik. Begitu kakak. Kalau dua-duanya sama-sama ngeluarin kemana itu? Waduh, nggak tahu. Mungkin masuk ke map bro kalau ya kata Pak Pulung kemarin. Dan bagaimana nih untuk pertandingan kedua menurut kalian semua yang lagi nonton di sini? Apakah Aura Esports bisa memenangkan game ini atau tidak? Ataukah di sini Onyx malah yang menutup match ini dengan 2-0. Walaupun menurut aku Aura Esports bisa memenangkan match kali ini, tetap aku mendukung Onyx Prodigy. Kenapa? Ya kalau menurut aku dari Aura Esports sudah pastilah nggak mau ngulangin kesalahan yang sama di match pertama, dan pasti akan dicoba untuk dibenarkan gitu loh kesalahan dari match pertama. Jadi kamu lebih suka hero-nya siapa? Kalau suka hero sebenarnya lebih suka Aura Esports. Jadi aku dukung Onyx Prodigy. Iya. Sulit sekali ya. Gitu lah. Saya suka yang bertantang-tantang kan nggak? Iya, dan yang menantang pastinya adalah Aura Esports di sini untuk mendapatkan game pertama mereka dari 2 minggu ini. Kita doakan yang terbaik untuk kedua tim karena Onyx juga nggak akan mau untuk merelakan poin. Karena poin itu sangat penting di liga kali ini. Colt, udah siap-siap. Kenapa tuh Bude? Pakvito coba punggungnya hilang. Dikerok Pak. Keroknya pakai pisau kayaknya ya. Iya. Jadi codet. Gede banget bekasnya. Itu nyodet. Dan di tengah di sini juga kita ngeliat kalau tim Onyx Prodigy mereka cepet banget gerakannya. Hypo hampir saja mengganggu Variety untuk mendapatkan purple buff-nya. Cuma di sini Variety kayaknya udah lincah banget pakai Lancelot-nya. Yap, ini udah mulai terlihat bagaimana permainan dari Aura. Mereka cukup mendominasi di awal-awal, tapi untuk Arjun juga di bagian atas sana berhadapan langsung dengan Birol. Esmeralda versus One. Ya, sebenarnya ini kali pertama sih kita ngeliat Variety pakai Lancelot di MDL. Yap. Karena sebelumnya dia banyak banget hero-nya bener-bener bervariasi seperti namanya. Tapi kalau dari Aura, ini mereka juga harus cepat-cepat mencari jawaban atas kesalahan mereka di game yang pertama dan bahkan game-game sebelumnya. Mulai berotasi sekarang. Agak cepat ya sekarang Aura bergerak ke area atas, ada Birul, tapi Birul nggak sendirian karena Hypo dengan siap siaga melakukan mirroring apa yang dilakukan oleh tim Aura. Dulu tak bisa berbuat terlalu banyak. Langsung powder dikeluarkan, Birul tertinggal di area belakang. Tama pun sudah hadir dengan rotation dispersionnya dikeluarkan. Dulu masih bisa selamat. Santuy lagi permain, tapi ternyata Bude berhasil dicolok. Kakaknya mau kemana dek? Selamat, sudah ada 1000 pounder tadi menyelamatkan Akainya. Tapi Birul fokus ke arah wave minion. Pertempuran terjadi di area rumputan. Phantom execution-nya udah ada puncher lagi. Alektovane belum langsung dikeluarkan begitu aja, tapi variasi di bagian belakang malah berhasil didapatkan. Esmeralda pun kali ini berhasil ditumbangkan. 2 tumbang dari Aura. Ya sayang sekali di sini tim Aura juga belum terlalu sigap untuk melakukan peperangan. Tama tumbang. Wow, what a play kali ini Aura. Tiba-tiba ngegeragas banget, ganas banget menukarkan 2 untuk 2. Walaupun mereka harus kehilangan core mereka. Agak sedikit dirugikan ya kalau kita lihat dari pertukarannya nggak imbang. Cuma di sini 2 untuk 2 pertukaran yang akhirnya bisa kita lihat. Tapi di sini dari Colt-nya sendirian di belakang, final electro blow-nya juga dikeluarkan. Onyx Prodigy santai-santai lagi aja ketika tim Aura mulai ngegroup up di area tengah. Variety sudah mendapatkan purple buff-nya kembali. Yep,
Phantom Execution di bagian tengah, Variety dengan Lancelotnya. Purple Buff udah diambil, berhasil mencolok ke bagian depan, tapi udah ada defensive rotation. Tengok. Sakit banget Tom Rose-nya, ya ampun. Lemaknya dicoloknya begitu. Punah sudah akainya. Bocor, lemaknya bocor Pak. Ada burn fat tadi yang dilakukan oleh Lancelot. Iya, aku suka banget sih tiba-tiba di sini aura mereka bermain lebih agresif daripada tim Onyx Prodigy, membalaskan apa yang dilakukan oleh tim Onyx, mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari turtle yang ada. Cuma di sini Onyx mereka surprise, tapi nanti Mercy dia mundur sini block panel oleh Blondie keluarkan damage yang sangat besar. Tapi dari Imperial Justice mencoba untuk menghentikan segalanya. Onyx mereka belum kehilangan satu member pun, tapi aura hanya tersisa Hanako, seorang diri di dunia yang kejam seperti ini. Ya ampun Hanako, seorang diri gadis kecil menaiki bulan sabit. Sabar ya dek ya, yuk di depannya udah ada Tama juga, itu salah satu gadis cantik. Kaget sih aura, tiba-tiba Kaget. ada Electro gara-gara Final Tama. Blow. Dan itu mereka muncul mendadak kan dengan Yes. adanya di version yang dimiliki oleh Tama. War, tiba-tiba disesamakan. Nah ini kalau kita lihat Shield tuh udah diambil lagi nih Kak dari Onyx Esports seperti di game pertama. Ada satu crossbow of tank di bagian atas sana yang berhasil mendapatkan ke arah Esmeralda. Iya, dan di sisi tengah kali ini malah Tama yang sendirian dihujani dengan meteor shower yang dimiliki oleh Hanako. 1 poin kill, Tama terpanis. Flicker pun nggak bisa digunakan pula karena Imperial Justice juga dikeluarkan. Tapi di sisi lain dari tim Aura mereka memanfaatkan keadaan ini untuk melakukan push. Ada bottom lane di area atas. Hurricane Dance mengenai ke area sendirian. Arjun terlalu terlambat untuk mengeluarkan dari Falling Star Moon ya. Agak sedikit terlambat, tapi sambil menyelamatkan Drew dari area top lane. Wah, One Birol dan juga Hypo-nya bekerja sama dengan sangat-sangat baik. Sementara Drew tadi udah nggak terselamatkan lagi. Birul, kita tidak tahu item apa saja yang udah mereka milikin. Mungkin saat lagi kita akan bisa melihat item-item apa saja kah yang udah mereka amankan sejauh ini. Nah kalau kita lihat dari item ya Kak, dari seorang Birul ini yang menggunakan one-one, dia udah siap corrosion sight dan lagi OTW DHS loh, bahaya loh ini. Wah, 3 orang langsung keroyok karena one-one-nya. Udah ada 2 ultimate langsung dikeluarkan begitu aja. Untuk Esmeralda pun langsung menjadi korban. Meteor shower udah dikeluarkan, berarti ada beberapa info yang berhasil didapatkan walaupun harus menghilangkan one-one. Di bawah dibalas langsung Bude. Oke, di sini Aura agak mulai kelimpungan kayaknya. Iya, mulai kembali lagi nih permainan seperti di game yang pertama karena Iya. Onyx perlahan tapi pasti udah mulai menekan di berbagai lane yang mereka miliki. Emang nggak bisa dipungkiri kalau nggak bisa kita bisa pungkiri ya kalau tadi itu perubahannya dari Turtle Kak. Iya. Di Turtle pertama itu yang ngubah sih tadi. Aura sebenarnya ya punya momentum yang cukup baik dibandingkan game sebelumnya, tapi tiba-tiba dipecahkan mental breakdance langsung kayaknya dari tim Aura ketika mendapatkan kejutan yang tidak mereka expect sama sekali dari tim Onyx. Mereka mengkontes hal sekecil itu, maju lagi, dan ya Onyx selalu membuat kejutan. Gimana ya? Ini untuk one-one-nya sekarang udah pindah lagi ke bagian bawah. Dia masih bisa melakukan farming dengan sangat-sangat nyaman. Di tempat lain juga Hypo mencari informasi cukup sendirian di bagian depan. Karena belum ada yang bisa mendapatkan dia sejauh ini. Udah ada diversion dilakukan. Sekarang berpindah langsung. Udah berhasil melakukan sebuah teleport yang sangat-sangat baik sekali. Mendapatkan langsung ke arah Hanakonya, sementara untuk Arjunnya lompat ke arah yang salah dan dia pun harus hilang. Telenovela yang ada di TV pun harus menghilang dengan begitu cepat. Esmeralda. Sudah kehilangan satu, sekarang Onyx. Mereka percaya diri aja mengamankan Turtles dengan aura. Mereka lebih ngedodge apapun yang dilakukan oleh Onyx. Mereka menghindari segalanya. Coba untuk ngelakuin push tier yang kedua. Berusaha sekuat tenaga. Variety tinggal separuh HP lagi. Tinggal satu bar terakhir tapi Tama. Muncul dari belakang. Real Justice juga di area tengah untuk menyelamatkan dirinya. Drew masih tidak selamat. Meteor sama dikeluarkan. Tapi sayang Variety yang sedang dalam pengejaran tim Onyx gagal untuk selamat. Dan Cold pun demikian. 2 member dari tim Aura dipanis di area top lane. Tapi tidak hanya itu. Karena di area tengah 2 member mereka juga terpanis di area bawah pun. Mencoba untuk menggagalkan. Tapi sayangnya tak bisa. It's a wipe out. Aura. Mereka terwipe up di menit yang ke-7. Onyx Esports di setiap lane-nya mereka selalu sigap. Mereka ngebegal siapapun yang ada di lane. Wah. Ini Variety dan juga satu rekannya tadi harus berhati-hati lagi sih. Sekarang Phantom Execution dikeluarkan begitu aja. 1 poin weakness terakhir. Dan bahkan Variety-nya pun berhasil dihilangkan lagi. 1 crossbow tank langsung mendadak dikeluarkan begitu aja. 1 orang langsung ditumbangkan. Sekarang berpindah ke arah Drew-nya. Berhasil turun lagi ke bagian bawah. Melihat Meptasis pun kali ini dimanfaatkan ataupun didapatkan oleh Variety. Variety dan juga satu rekannya tadi yaitu siapa ya tadi di bagian bawah sana untuk bisa mendapatkan Kariner turret.
Tapi malah mereka lah yang harus kehilangan 2 player, bahkan itu core utamanya loh. Sama Drew tadi Pak. Drew sama Verity Sama itu Drew, ya? di bawah. Iya, mencoba untuk Phantom Execution tapi ternyata terstun oleh Swallow Space dari seorang One. Wah. Go Onyx udah ada stiker-stiker yang langsung dikeluarkan. Sementara King Brian masih melakukan tas. Ini SP-nya tebel banget, masih pede, belum lagi dia punya Revitalize. Yo wes lah, ngocol permainannya Pak. Yo wes, beda network juga udah 10.000, jadi item-itemnya juga jauh banget ya Suji ya. Yes, jauh banget ini udah berbeda 10.000 dan kalau misalkan dari Onyx, dari Aura sendiri mau menang, sabar, tunggu momentum, jangan terlalu maksa dari tadi. Aku lihat Verity kayak agak nge-push banget untuk masuk ke depan. Ngegeragas banget ya. Apalagi sekarang kayak kita ngeliat Tama udah punya NOD, Necklace of Durance, jadi hero-hero seperti Esmeralda pun gak bisa nge-tank di area depan. Bentar lagi Sir Lance-nya juga ngedapetin Blade of Despair dan itu dipucuk banget ya. Iya, masih Bude. dekat base-nya loh. Sekarang Onyx ngeri banget. Mereka nge-push langsung area bottom lane-nya. Servit Lance sampai Drew-nya harus pulang. Sedangkan Variety masih sempat bermain dengan Turtle. Kura-kura. Ini kayak teman kita ya yang piara kura-kura. Bener, kayak Alif itu kalau tidak salah. Sementara Reja juga memelihara Turtle juga. Tapi Luigi pun harus menghilang. Tapi dari Variety pun langsung recall ke bagian base-nya. Tapi satu Inventor pun udah hilang nih. Kalau dilihat ya tadi pertukarannya adalah Turtle dan juga tahu orang ada di bottom lane dari Aura Esports. Tapi kalau menurut aku Pak Bulung itu bukan suatu pertukaran yang worth it. Karena dengan hilangnya base turret ada yang ada di bottom lane itu membuka gold minion loh. Bener. Yang otomatis di minion biasa dari seorang Aura nggak bakal kuat melawan gold minion dari Onyx dan perlahan-perlahan dikikis pelan-pelan mengambil langkah sedikit demi sedikit untuk masuk ke base turret dari Aura Esports. Iya, mereka pun harus memecahkan konsentrasinya lagi ya untuk bisa clear terhadap minion karena dipastikan minion mereka mungkin akan kalah. Tapi untuk dari sisi gold di sini kita lihat Lancelot baru 5.500 tapi Benedetta beserta One di angka 8.000 dan juga 7.000 ini dia. Reverse-nya tadi udah langsung dikeluarkan begitu aja akan kau tuh kali ini terjepit lagi Pak Kuitonya. Tapi ada shutdown yang berarti didapatkan oleh Lancelot di sisi yang berbeda. Pastinya dia juga akan mendapatkan sebuah celengan yang cukup lumayan sementara untuk Drew-nya. Mau kabur kemana, tertarik sudah tapi flicker Imperial Justice dikeluarkan, dicolok lagi swap test. Dikejar lagi oleh Brian, ditabrak lagi. Udah ada Sylvana lagi bagian belakang, mau pulang, nggak bisa Sylvana. Banyak banget yang terfokus untuk mendapatkan ke arah Sylvana. Ya, tapi Variety sedang nge-push dia. Ini adalah permainan dari tim Aura sih. Mungkin desperate move juga. Ketika mereka berusaha untuk mendapatkan 1 poin dari tim Onyx Esports. Apapun mereka halalkan ya. Untuk nge-push, untuk melakukan apapun. Dan ya ini yang bikin Onyx Esports juga harus berpikir 2 kali. Jangan sampai mereka lengah dengan laning yang terpush seperti di area top lane. Iya. Tapi sebenarnya ya gerbang utamanya ya atas doang. Yang tengah sama bawah masih di tier pertama yang bakal sulit buat Variety kalau dia mau nge-split dan nge-rush gitu. Cuman dari Variety sendiri kalau misalkan dia nge-push sendiri juga itu bakalan agak repot sih Kak. Oke lah dia punya Phantom Execution, dia punya Puncture, dia punya apa skill 2-nya? Tone Rose. Ini emang oke licin, tapi Benedetta di sini dengan keunggulan goldnya lumayan licin loh, lumayan ngasih damage yang gede dan juga punya sustainability yang bagus dengan Wind Swing yang tadi dia bikin. Lord pun udah berhasil diambil oleh Onyx Prodigy. Kita lihat aja apakah dengan Lord ini mereka berhasil mendobrak masuk ke arah base turret dan menghancurkan ya. Ataukah ada beberapa perlawanan lagi. Sementara itu bagus banget sebuah telepon lagi langsung dilakukan. Tapi ternyata untuk kali ini Imperial Justice-nya mendapat berhasil untuk mendapatkan ke arah tamanya. Mencolok-colok ke bagian depan, spiralnya dikeluarkan tapi nggak ada target yang berhasil didapatkan. Santai lagi sambil nungguin Lord dari tim Onyx Prodigy. Mereka menunggu timing yang tepat dengan mungkin ya one final push untuk Onyx Prodigy. Bisa jadi Bude. Mereka nungguin Lord, sabar-sabar dan tetap mengandangin. Aura harus mempersiapkan mental dan juga fisik segala macam untuk menahan semua itu tidak mental. Tapi Tama langsung hilang begitu saja. Variety dengan mental fisik mendapatkan 1 poin tapi Variety harus tumbang terlebih dahulu. Onyx langsung membalaskannya satu persatu di area belakang. Biru dalam bahaya. Arjun berhasil untuk melakukan defense Drew-nya tapi sayangnya harus tumbang terlebih dahulu. Aura mereka berhasil memukul mundur tim Onyx tapi tidak. Tengok
fansnya masih ngotot. Begitu pula dengan Kingblade bersama dengan Lord saja. Legendary didapatkan, Electivire belumnya muncul untuk kepanisan Wipe Out. Begitu pula dengan base milik tim Aura. Wow, 2 game, 2 kemenangan cepat berhasil didapatkan oleh Cuma Onyx aku shocknya ya, tadi tuh dari 2 hero yang tumbang duluan. Iya. Iya. Tapi ternyata mereka masih bisa. Masih Bude, gimana ya? Kalau menurut